Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia Tandigawu. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari Prodi PJC. Saya dari kelas 11 dengan NIM 220 118083. Di sini saya akan membahas tugas UAS saya dari mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra dengan tema sampah dan pencemaran. Sampah atau limbah timbul dari kegiatan yang kita lakukan. Limbah menyebabkan pencemaran yang berpengaruh buruk pada tanah yang kita diami, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Pencemaran dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Pencemaran juga merusak habitat tumbuhan dan juga hewan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin menjadi. Yang saya bahas pertama yaitu sampah. Sampah melimpah menjadi musibah apabila diolah menjadi berkah. Sampah ada di mana-mana, di tempat-tempat yang melakukan kegiatan seperti di pasar, di rumah, di dapur, di kebun, di jalan, di sekolah pun juga banyak sampah. Sampah disebut juga limbah. Di tempat-tempat umum paling banyak sampah. Sebenarnya sampah tidak akan ada apabila setiap orang mau mengelola sampahnya sendiri. Sampah itu di samping merusak keindahan juga menjadi sumber penyakit. Jenis-jenis sampah: sampah padat, sampah cair, sampah yang berasal dari logam, kertas, kayu, atau plastik yang tidak digunakan dinamakan sampah padat. Sedangkan yang berasal dari minyak atau zat-zat kimia disebut limbah cair. Di tempat-tempat industri yang banyak memiliki pabrik dapat menghasilkan limbah jutaan ton setiap tahunnya. Sampah sering dibuang di sembarang tempat. Tempat pembuangan sampah yang benar adalah di kotak sampah atau bak yang sudah disediakan. Di tempat-tempat itu, sampah akan dibawa oleh petugas ke tempat pemrosesan akhir. Sampah yang berasal dari bahan berbahaya beracun atau biasa disebut dengan B3 disebut sampah khusus. Dahulu pembuangan sampah ini di sembarang tempat, bahkan dibuang ke dalam sungai, danau, dan laut pun tidak dipermasalahkan. Akan tetapi, sekarang ada hukum yang melarangnya. Cara membersihkan sampah selain dibuang, banyak juga yang dibakar. Apabila sampah dibakar dapat menimbulkan pencemaran udara. Ada pula sampah yang dibuang ke sungai. Sampah yang dibuang ke sungai akan mencemari air sungai. Sampah yang berasal dari plastik apabila dibuang dengan ditimbuni tanah akan mencemari tanah. Waktu hancur sampah plastik dapat mencapai 50 hingga 80 tahun. Untuk menghancurkan sampah kantong plastik memerlukan waktu 10 hingga 12 tahun. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banjir, menjadi sumber penyakit, mengganggu keindahan, dan juga menimbulkan pencemaran. Tidak setiap orang sadar akan bahaya sampah. Sebagian warga masyarakat ada yang masih menganggap bahwa sampah tidak bermasalah. Sampah asal dibuang dari tempatnya dan tempat itu bersih, selesai. Di tempat lain, sampah yang dibuang itu sebenarnya mendatangkan masalah. Sampah dibuang di sembarang tempat, bahkan ada yang membuang di sungai. Cara terbaik membuang sampah, buanglah sampah di tempatnya, di tempat yang sudah disiapkan untuk sampah, yaitu di tempat pembuangan sampah atau penimbunan sampah. Sampah atau limbah sangat berbahaya bagi manusia, lingkungannya. Sampah juga berbahaya bagi hewan, tumbuhan, dan juga makhluk lainnya. Sampah ada yang dinamakan limbah berbahaya, yang termasuk golongan limbah berbahaya antara lain benda-benda cair, minyak, obat pembasmi serangga atau nyamuk, dan juga cairan pembersih. Cairan pembersih biasanya banyak dipakai di rumah-rumah. Kaleng atau plastik bekas tempat cat, minyak, pembasmi serangga atau nyamuk, dan cairan pembersih termasuk sampah khusus
sampah khusus karena tergolong bahan berbahaya beracun atau biasa disebut dengan B3. Sampah B3 harus ditangani dengan benar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, jangan sampai digunakan untuk mainan anak-anak karena ketidaktahuan mereka. Sampah bermacam-macam jenisnya. Sampah yang berasal dari kemasan bahan berbahaya tidak mudah hancur atau membusuk. Sampah jenis ini lebih berbahaya, selain berbahaya, juga mengganggu kebersihan dan juga keindahan. Di tempat penimbunan sampah umumnya cepat penuh. Di tempat penimbunan yang penuh itu, sampah dapat menimbulkan pencemaran seperti pencemaran udara, tanah, dan juga air. Tanah akan tercemar oleh sampah yang tidak mudah hancur ataupun membusuk. Seperti apapun bahayanya sampah, apabila diolah akan menjadi berkah. Sampah yang diolah bukan lagi sampah akan menjadi barang-barang bermanfaat dan memberikan nilai tambah. Mengelola sampah yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah yang ada. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan masalah yang sulit dihindari. Pencemaran air sering terjadi di daerah padat penduduk dan sekitar tempat industri. Pencemaran disebabkan oleh sikap buruk yang dilakukan oleh setiap manusia. Air kotor disebut juga limbah. Apabila air limbah masuk ke sungai, danau, atau waduk air yang ada di tempat itu akan tercemar. Air yang tercemar tidak dapat dimanfaatkan, bahkan membahayakan kehidupan. Penyebab terjadinya pencemaran air. Sampah organik dapat menjadi penyebab pencemaran. Sampah organik yang menumpuk di selokan-selokan dan di pinggir-pinggir sungai akan menimbulkan bau busuk yang mengganggu lingkungan. Air tanpa keruh berubah menjadi air comberan, dampaknya sangat buruk bagi lingkungan. Selain mengganggu pandangan, juga bau yang sangat menyengat. Di sekitar air comberan tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan yang hidup, ikan atau cacing atau jentik-jentik nyamuk juga tidak dapat hidup di air comberan. Pencemaran air banyak terjadi melalui kegiatan yang dilakukan manusia, misalnya melalui kegiatan perindustrian atau pertanian, bila mana di suatu tempat yang dibangun pabrik akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Berdirinya pabrik di suatu tempat dapat menjadi penyebab pencemaran air. Pabrik yang membuang air limbahnya ke sungai, tentu air sepanjang sungai itu akan tercemar. Kegiatan pertanian dapat dilakukan pula dapat menyebabkan pencemaran air. Petani mengelola lahan menggunakan pupuk dan obat dari bahan kimia, air, tanah, dan semua tumbuhan yang ada di sekitar lahan itu akan tercemar. Mengapa pencemaran menimbulkan kematian? Kematian ikan-ikan itu melalui proses secara tidak langsung. Pada saat limbah pupuk masuk ke sungai, danau, atau penumpukan air, tumbuhan ganggang berkembang dan tumbuh dengan cepat. Permukaan air di bagian yang airnya tercemar akan terpenuhi ganggang. Tumbuhan ganggang menyerap habis oksigen dan juga air. Oleh karena kekurangan oksigen, ikan-ikan dan binatang-binatang lain yang hidup di tempat itu tidak dapat bertahan. Akhirnya, ikan-ikan dan binatang-binatang itu pun mati. Demikian juga ketika petani menggunakan pestisida atau obat pembasmi serangga, sisa-sisa obat kimia itu menjadi limbah berbahaya. Limbah kimia ini lama-kelamaan akan menumpuk dalam air atau di buah-buahan dan sayuran. Apabila air diminum, buah-buahan dan sayur-sayuran dimakan, tentu membahayakan akan kesehatan kita. Banyak pabrik yang menggunakan air untuk sistem pendinginnya. Air yang sudah tidak digunakan untuk pendingin akan dikembalikan ke sungai. Ketika air dikembalikan lagi ke sungai, air sungai itu sudah tercemar. Air bekas pendingin mesin pabrik itu menjadi kotor. Selain kotor, suhunya pun juga lebih panas.
Air limbah pabrik ini sangat panas dari kesadaran normal. Keadaan seperti ini akan berpengaruh pada hewan dan tumbuhan yang ada di sungai yang terdiri dari pabrik tersebut. Hal itu menyebabkan kematian tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang hidup di sungai itu. Jika danau dan sungai tercemar, kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di tempat itu terancam mati apabila hal itu tidak diperhatikan dan segera diatasi dengan menggunakan ekosistem hewan dan tumbuhan di danau dan di sungai. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Tanah penuh dengan kehidupan jenis hewan banyak yang hidup juga di tanah. Sebagian besar jenis tumbuhan pun hidup di tanah. Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Terbentuknya tanah memerlukan waktu ribuan tahun. Tanah dapat rusak dalam waktu sekejap apabila tercemar. Tanah yang tercemar menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan dan juga mengganggu kehidupan manusia. Tanah yang bersih dapat tanpa pencemaran idaman setiap orang. Tanah diperlukan untuk mendukung kehidupan petani dan memerlukan tanah untuk bercocok tanam. Pohon-pohon memerlukan tanah untuk pertumbuhan dan sumber makan. Orang-orang membangun rumah di permukaan tanah yang memakan area pemukiman. Manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Tanah tidak luput dari ancaman pencemaran. Dimanapun sampah atau limbah dibuang akan menimbulkan pencemaran air, tanah, dan juga udara akan tercemar apabila digunakan untuk membuang sampah. Pencemaran tanah yang paling berbahaya adalah sampah yang tidak dapat busuk. Sampah atau limbah yang tidak dapat busuk jenisnya banyak sekali. Hal ini dapat kita jumpai di setiap kali di rumah. Obat pembasmi hama pestisida mempunyai sifat sukar hancur secara alami. Petani secara berkala akan terus-menerus menggunakan zat kimia pestisida tersebut, padahal itu sangat berbahaya terhadap pencemaran tanah. Adakah cara lain yang dapat membantu petani untuk membasmi serangga tersebut? Cara yang aman dan tidak menimbulkan pencemaran tanah harusnya diupayakan. Kemudian yang keempat adalah pencemaran udara. Asap disebut juga limbah udara atau sampah udara. Setiap kali kamu melakukan pembakaran asap, akan muncul mencemari udara. Pencemaran udara menimbulkan dampak yang sama, buruknya dengan pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Asap yang berasal dari pembakaran batu bara di pabrik-pabrik termasuk pencemar utama di negara-negara industri. Pabrik-pabrik mulai menggunakan bahan bakar batu bara lebih 100 tahun yang lalu. Kendaraan bermotor seperti bus, mobil, kereta, dan juga sepeda motor melepaskan asap ke udara bersama karbon dioksida atau CO2. Asap yang bercampur CO2 setiap saat mencemari udara. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara buruk sekali. Misalnya bumi semakin panas, orang-orang menyebutnya pemanasan global. Pemanasan global tersebut dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim berakibat di beberapa tempat menjadi terlalu panas ataupun juga terlalu dingin. Dampak buruk pencemaran udara bagi manusia dapat menimbulkan masalah kesehatan. Udara yang pekat akibat pencemaran tersebut akan mengganggu pernapasan, terutama kesehatan pernapasan bagi anak-anak, orang-orang yang lanjut usia. Jika hal itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, akan merusak fungsi organ dalam tubuh setiap manusia. Yang kelima ialah mengelola sampah dan juga mencegah pencemaran. Sampah sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan. Untuk mengurangi volume sampah dan mencegah pencemaran, sampah diolah. Mengelola sampah dapat dilakukan dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan juga mendaur ulang sampah tersebut. Untuk tujuan mengurangi volume sampah dan mencegah pencemaran tersebut, setiap apapun yang dilakukan warga masyarakat dalam kegiatan
mengelola sampah akan berdampak positif dalam upaya mencegah pencemaran. Mencegah pencemaran tidak dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi mencegah pencemaran dapat dilakukan oleh setiap manusia. Kita layak bersyukur karena setiap hari masih dapat hidup dengan mudah mendapatkan air bersih. Cukup dengan memutarkan air mengucur, dan di beberapa tempat di daerah kering tidak semudah itu mendapatkan air bersih. Mereka harus berjalan amat jauh untuk mendapatkan sumber air yang terdekat. Oleh karena itu, mereka berhati-hati dalam menggunakan air. Air yang mereka gunakan pun untuk mencuci dipakai lagi untuk menyiram tanaman. Bekas air yang dipakai wudhu yang mengalir dibuatkan tempungan sementara. Sore harinya dapat digunakan untuk menyiram tanaman dan juga halaman rumah. Baik, demikian presentasi saya terkait pencemaran sampah udara dan tanah. Bisa dikaitkan dalam kesimpulan, sampah atau limbah timbul dari kegiatan yang kita lakukan. Limbah menyebabkan pencemaran yang berpengaruh buruk pada tanah yang kita diami, air yang kita minum, dan juga udara yang kita hirup. Pencemaran dapat membahayakan kegiatan kesehatan dan merusak lingkungan. Pencemaran juga merusak habitat tumbuhan dan hewan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin menjadi. Jadi setiap individu harus sadar akan lingkungan kita untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga lingkungan agar tetap sehat dan menggunakan air bersih yang secukupnya. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.